Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran ini, mari sama-sama kita membuka dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Untuk ketua kelas nanti setelah pelajaran Pak selesai, saya minta kehadiran dari teman-teman sekalian. Oke, baik. Oke, baik. Kita anak-anak pada hari ini kita akan belajar pembelajaran SKI ya, Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum kita masuk di materi, Pak akan memberikan sebuah gambaran mengenai berkaitan tentang materi kita hari ini. Di suatu daerah atau suatu negara pasti ada pemimpin. Di sini pemimpin disebut dengan yang memimpin kita negara Indonesia disebut presiden. Jadi dalam negara Indonesia disebut dengan presiden. Kemudian di dalam ayat Al-Quran di situ disebut pemimpin disebut dengan khalifah. Jadi di zaman dahulu setelah Rasulullah meninggal, sebelumnya itu Rasulullah sebagai pemimpin. Kemudian setelah Rasul meninggal, di situ di pemimpinnya siapa? Abu Bakar. Setelah itu apa? Umar bin Khattab. Setelah itu Utsman bin Affan. Setelah itu Ali bin Abi Thalib. Jadi di empat itu sering disebut dengan di empat khalifah itu Khulafaur Rasyidin. Jadi pada hari ini kita akan belajar materi tentang Khulafaur Rasyidin, cerminan akhlak Rasulullah. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di masa Abu Bakar As-Siddiq ini banyak masalah yang dia dapatkan, seperti adanya nabi palsu, adanya orang-orang yang tidak mau membayar zakat, kemudian muncul fitnah-fitnah yang lain yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pada hari ini Pak akan membagi dua kelompok untuk berdiskusikan materi pada hari ini. Yang pertama yaitu Perang Ridha, itu terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua yaitu pengumpulan ayat Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Saya di sini kelompok satu, di sini kelompok dua. Oke, baik. Nanti masing-masing perwakilan akan satu orang mendiskusikan materinya. Baik, kelompok dua, kelompok satu. Ya. Saya berikan waktu 3 menit. Nanti masing-masing satu orang yang mempresentasikan materinya. Kelompok satu. Sudah siap? Oke, saya minta satu perwakilan yang mewakili kelompok satu untuk mempresentasikan materinya. Maju di depan di sini. Cepat. Menghadap di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan kelompok satu, yaitu Perang Ridha. Ya. Gerakan Ridha gerakan berbelok agama. Bermula menjelang Muhammad SAW jatuh sakit. Ketika tersiar berita kemangkatan Nabi Muhammad SAW, maka gerakan belok agama itu meluas di wilayah bagian tengah, wilayah bagian timur, wilayah bagian selatan sampai ke Madinah. Abu Bakar sebagai seorang khalifah tidak mendiamkan kejadian itu terus berlanjut. Beliau memandang gerakan murtad itu sebagai bahaya besar. Kemudian beliau menghimpun para prajurit Madinah
dan membagi mereka atas 11 batalion dengan komandan masing-masing panglima dan ditugaskan ke berbagai tempat di Arabia. Beberapa dari suku itu tunduk tanpa peperangan, sementara yang lainnya tidak mau menyerah bahkan mengobarkan api peperangan. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Oke, baik. Jadi dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2, nomor 2. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Oke, silakan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua akan mempresentasikan kami tentang pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis atas sasaran dan usul dari Umar bin Khattab dan didukung oleh sahabat-sahabat lain. Abu Bakar mengumpulkan ayat suci Al-Quran menjadi satu naskah menjadi 30 juz dan dikerjakan oleh Zaid bin Tasbih. Usul Umar itu atas dasar pertimbangan para penghafal wahyu. Banyak yang gugur syahid di medan pertempuran dalam memerangi kaum penyeleweng. Tidak kurang dari 700 orang penghafal Al-Quran gugur. Wahyu yang ditulis pada daun-daun, kayu-kayu, tulang-tulang mudah rusak. Apabila penghafal wahyu ditulis itu rusak, dikhawatirkan kemungkinan Al-Quran akan hilang. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq lantas meminta Umar bin Khattab untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran. Setelah lengkap koleksi ini yang dikumpulkan dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit, dan lain sebagainya. Oleh sebab tim yang diketahui oleh sahabat Zaid bin Tasbih kemudian disimpan oleh Hafsah, anak dari Umar bin Khattab, dan juga istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada masa pemerintah Utsman bin Affan, koleksi ini menjadi dasar penulis teks Al-Quran hingga yang dikenal hingga saat ini, yaitu kitab suci Al-Quran yang ada pada kita saat ini. Oke, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Dari penjelasan masing-masing kelompok tadi, ada yang bertanya dari kelompok 2 untuk bertanya ke kelompok 1 yang tidak dipahami? Tidak ada. Dari kelompok 1 bisa ada yang belum dipahami dari kelompok 2? Ada yang bertanya? Ada, Pak. Ya, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Langsung saja. Ya. Pada kelompok 2 saya mohon perhatiannya di sini. Pertanyaan saya, apa yang melatar belakang sehingga Abu Bakar bergegas untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran? Terima kasih. Oke. Ada yang bisa menjawab dari kelompok 2? Ya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang melatar belakang sampai Abu Bakar itu mengumpulkan Ayat-ayat Al-Quran. Karena kenapa? Tadi saya sudah bacakan. Pertama yaitu banyaknya para penghafal Al-Quran yang mati syahid. Takutnya dari para penghafal Al-Quran ini gugur satu persatu dan akan hilang para penghafal Al-Quran. Kemudian ayat-ayat Al-Quran tulis pada daun, kayu, dan tulang-tulang binatang. Ini juga mudah rusak sehingga kenapa harus dibukukan. Al-Quran menjadi 30 juz sehingga dikatakan itu kitab suci Al-Quran yang sampai saat ini kita pegang. Oke, baik. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Mungkin dari kelompok 2 ada yang bertanya kepada kelompok 1? Tidak ada? Oke, baik. Jadi pada materi hari ini yang pertama tadi membahas tentang mengenai perang Ridha. Perang Ridha itu perang yang dimana munculnya fitnah-fitnah di zaman Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar di situ dia muncul ada yang mengaku nabi, kemudian munculnya orang yang murtad, banyaknya orang murtad. Kemudian pada masa pada saat Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah itu menggantikan Rasulullah SAW karena Rasulullah meninggal, maka mereka melihat mungkin mereka tidak menganggap bahwa pemimpin itu Abu Bakar sehingga mereka tidak mau dipimpin oleh Abu Bakar. Kemudian yang kedua yang tadi ditanyakan oleh saudara Ahmad Muhammad itu memang dilatar belakangi oleh banyaknya penghafal yang meninggal dunia sehingga
sehingga ada inisiatif oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan ayat Al-Quran. Kalau tidak dikumpulkan maka dikhawatirkan akan musnah ayat Al-Quran, sehingga dia berinisiatif yang ditulis oleh Zaid bin Sabit yang dikumpulkan menjadi 30 juz Al-Quran. Sampai sekarang ini yang dipakai, namun yang dipakai pada saat itu yaitu di masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengumpulkan ulang ayat Al-Quran sehingga dipakai sampai sekarang ini. Ayat Al-Quran dipakai untuk di umat Islam yang sekarang ini. Oke, baik. Mungkin saya kira cukup untuk materi pada hari ini. Nanti minggu depan teman-teman anak-anak bisa saya berikan tugas untuk membuat ringkasan materi untuk pertemuan berikutnya saya dikumpulkan ke Pak. Saya kira cukup. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.